Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lili. Saya dari Universitas Pancabakti, Fakultas Pertanian Prodi Agronistis. Dengan NIM 1910322261. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ekonomi Internasional. Langsung saja. Pengertian perdagangan internasional, transaksi dagang antara suatu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Misalnya Indonesia mengadakan hubungan dagang dengan Prancis, Jepang, Cina, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. 2. Kesimpulan pengertian ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional, cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengambilan keputusan dalam penggunaan sumber daya yang terbatas dalam memenuhi tujuan ekonomi. Ilmu ini mempelajari bagaimana transaksi internasional mempengaruhi kesejahteraan sosial, distribusi pendapat, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, dan pengaruh kebijakan objek terhadap outcome. Ekonomi internasional merupakan aplikasi dari ilmu ekonomi yang membicarakan berbagai bentuk hubungan ekonomi antara negara. Hubungan ini meliputi perdagangan barang, faktor produksi, maupun aliran kapital antara negara. Perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, yang melakukan perdagangan bukan negara, tapi para pelaku ekonomi di masing-masing negara. Perdagangan proses nukar-menukar yang didasarkan kehendak sukarela di masing-masing pihak. Masing-masing pihak harus mempunyai kebatasan untuk memenuhi keuntungan atau rugi perdagangan tersebut dari sudut kepentingan masing-masing dalam kemudian menentukan apakah melakukan perdagangan atau tidak. Terjadi perdagangan akan terjadi paling tidak ada suatu pihak yang memperoleh manfaat atau keuntungan dan tidak ada pihak lain yang merasa kerugikan. 5. Keunggulan kompetitif. Suatu negara secara efisien maupun memproduksi suatu barang jasa efisien di dalam memproduksi barang lain. Misalnya, karena adanya penggunaan teknologi dan keterampilan kerja yang baik, sehingga suatu negara mempunyai keunggulan mutlak di dalam memproduksi beberapa barang. Namun, suatu negara hanya akan mengekspor barang yang memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi dan mengimpor barang yang di dalam proses produksi di negara yang memiliki keunggulan kompetitif rendah. 6. Keunggulan kompetitif. Alasannya dapat menentukan keunggulan kompetitif. Teknologi adalah faktor produksi yang bersifat unik karena akan mempengaruhi faktor produksi lainnya. Kemajuan teknologi merupakan faktor yang sangat penting di dalam menentukan pola perdagangan. Pelanggaran impor. Pelanggaran impor proteksi yang bersifat mutlak karena negara melarang sama sekali barang jenis didatangkan dari luar negara atau negara lain. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah kondisi dunia yang mengglobal di mana terjadi peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antara bangsa dan antar di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga menembus batas-batas antara negara. Perdagangan internasional disebut negara pengekspor. Begitu perdagangan internasional boleh dilakukan, harga langsung melonjak ke tinggi harga lain. Carva menunjukkan koperasi baja domestik
sedangkan Carva meminta menunjukkan konsumsi di domestik. Besarnya ekspor sama dengan selisih antara jumlah penawaran domestik jumlah pemerintah domestik pada harga baja di dunia. Sekian dari saya.